salah satu definisi yang banyak diterima kebahagiaan adalah ketiadaan kebutuhan. Ketiadaan kebutuhan. Iya. Kalau Anda tidak punya kebutuhan, Anda bahagia. Dan merasa cukup gitu ya? Bukan. Bukan. Hanya karena manusia ini tidak bisa, tidak butuh, maka definisi itu diubah bahwa berkurangnya kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah bersama saya Fatih Ahmad Assegaf, Anda Jido, Abi Quraish Shihab, dan Mami. Yang baru mau buka salak. Gak apa-apa ya, sambil makan ya teman-teman. Kejer ini sebelum masak. Jadi Jido, kali ini aku mau coba mulai diskusinya dengan topiknya yaitu kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Kayaknya kita lihat sekarang tuh mungkin generasinya kita di Indonesia maupun di negara-negara lain mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, materi benar-benar berlimpah gitu ya, harta berlimpah bagi banyak kalangan. Apalagi di negara-negara yang sudah maju begitu ya. Tapi anehnya di negara-negara ini mungkin seperti Jepang, Korea, yang negara maju semua ini, the rate of bunuh diri, suicide itu sangat tinggi. Itu ironinya di situ, Jido. Jadi sebenarnya itu bagaimana bisa ya? Bahwa mereka udah berkecukupan, bahkan bergelimang harta, tapi masih aja ada rasa tidak cukup, begitu Jido. Iya, itu bukti bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Ya toh, sekian banyak orang hartanya melimpah, gagah, cantik, punya pengaruh, justru bunuh diri. Itu ada peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi itu bunuh diri, minta disuntik mati. Ya toh, dia tidak. Nah, jadi itu sebabnya sejak dulu sebenarnya para pakar, para filosof sudah membahas apa yang dinamai bahagia. Ya toh, bermacam-macam jawaban. Tetapi ada yang berkata bahagia itu apabila terjadi keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani. Tetapi ada yang berkata tidak, belum tentu itu. Karena keseimbangan yang mengukur itu diri kita. Boleh jadi apa yang saya ukur buat saya beda dengan yang Anda ukur. Ada seorang dari boleh Amerika. jadi timbangannya rusak gitu kan? Iya. Nggak bisa. Ya toh tidak bisa itu. Ya. Sehingga ada yang berkata kebahagiaan itu tidak ada. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Tetapi kita tidak berkata begitu. Pasti ada kebahagiaan. Salah satu definisi yang banyak diterima kebahagiaan adalah ketiadaan kebutuhan. Ketiadaan kebutuhan. Kalau Anda tidak punya kebutuhan, Anda bahagia. Dan merasa cukup gitu ya? Bukan. Hanya karena manusia ini tidak bisa, tidak butuh, maka definisi itu diubah bahwa berkurangnya kebutuhan. Berkurang. Itu butuh pesawat. Enggak butuh. Kalau ada orang kaya, saya butuh pesawat. Dari Singapura ke Jakarta butuh pesawat, tapi nggak butuh pesawat pribadi. Misalnya begitu ya. Ada satu orang. Bisa kok hidup dengan. Ada satu orang dari Amerika dia ke Bali ketemu satu orang yang punya perahu begitu. Dia menikmati. Dia bilang, kamu menikmatinya. Oh iya bagus ya. Kenapa kamu tidak beli lagi perahu yang lain dari? Ya, saya sudah cukup ini. Makanan begitu. Perlu banyak macam-macam. Ada yang merasa
buka puasa harus macam-macam. Sahur. Padahal yang dimakan. Iya toh. Jadi kurangnya kebutuhan, semakin berkurang kebutuhan Anda, semakin bahagia Anda. Mau makan, ada orang yang perlu ada sambal. Enak enggak makannya? Kalau nggak ada sambal rasanya nggak nikmat. Nah, enggak nikmat. Itu kebutuhan. Bahagia itu berkurangnya kebutuhan. Kurangi kebutuhan Anda, apalagi kebutuhan kalau itu ditujukan pada manusia. Tampakkanlah kebutuhan Allah Anda kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan. Itu hidup bahagia. Tapi sekarang Judu memang rasanya itu kebutuhan kita selalu meningkat karena kita lihat orang lain ini bagus, ini bagus. Itu penting. Selalu Itu bagaimana meningkat. ya? Kenapa begitu? Kenapa selalu meningkat ya? Itu bisikan nafsu. Nafsu itu tidak pernah puas. Jadi nggak pernah puas. Jadi ya sebelumnya ngerasanya, wah segini aja udah cukup. Habis itu naik Begitu lagi, dapat, ternyata itu, dapat, oh nggak cukup. Itu diibaratkan seperti minum air laut. Semakin minum, semakin haus. Itu sebabnya dulu di kalangan filosof Yunani, salah satu yang dia jadikan indikator kebahagiaan adalah kemampuan mengendalikan nafsu. Tapi ngebedainnya sama ambisi yang positif gitu, itu gimana? Kalau kita rasanya, karena Ella nih ya, kadang-kadang ngerasanya bukan buat diri sih, tapi kayak kepingin nulis gitu, berbagi lebih banyak, kepingin. Nah itu beda ya, bisa jelas beda. Antara nafsu dengan Abi mau berkontribusi gitu. Abi mau jelaskan. Kelezatan itu bermacam-macam. Ada kelezatan jasmani. Makan kelezatan jasmani. Ada kelezatan nafsu. Ya toh? Kelezatan nafsu. Nonton bola malam-malam mau bangun. Iya toh? Itu bukan makan, nggak usah. Orang main catur, ini ada makanan. Itu kelezatan nafsani. Ada kelezatan rohani. Ini yang paling top. Nah, ambisi untuk mendapatkan suatu kedudukan yang lebih tinggi guna dimanfaatkan untuk orang banyak, itu kelezatan rohani, bukan kelezatan jasmani. Jadi membedakannya itu ya. Iya, Jadi gitu. untuk yang berkait dengan jasmani, berkait dengan nafsu, itu kita kayak tingkatannya tuh harus rendah, harus terlalu rendah kalau Anda mau mengorbankan kenikmatan rohani demi kenikmatan jasmani. Yang seharusnya kita ambisius, yang seharusnya kita selalu ingin lebih, itu yang rohani. Rohani itu, Abi biasa beri contoh begini. Ibu kembali dari kantor kehausan, buka kulkas, mau minum kan? Tiba-tiba anaknya datang. Haus. Kasih anak atau kasih minum sendiri? Kasih anak dulu sih pasti. Itu nikmat kan? Itu kenikmatan rohani. Jadi itu, ini yang itu sebabnya agama selalu mengingatkan bahwa manusia itu punya nafsu, punya rohani, punya ini. Ya. Allah menjanjikan siapa yang beriman dan beramal soleh, itulah yang akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi dikaitkan dengan iman dan amal soleh. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu, kepuasan hidup menurut ajaran Islam, itu apalagi akhirnya iman dan amal soleh. Kita pernah bicara tentang amal soleh. Memupuk jasmani, melakukan kegiatannya sesuai dengan yang bermanfaat. Itu puas itu. Yang belum nonton, cek episode sebelumnya ya, ada tentang amal soleh. Itu Abi mau bilang begini, ada teman, dia sering memberi bantuan kepada organisasi dan sebagainya. Suatu ketika dia dengan mobilnya jalan, dia lihat ada tukang jual pisang. Dia hentikan mobilnya, dia kasih uang 100.000. Nggak beli nih, Bi, cuma ngasih. Nggak beli, ngasih baru aja. Dia pergi. Setelah berjalan beberapa meter mobilnya, dia ingin kembali, dia tidak puas hanya 100.000. Dia lihat itu tidak ada. Dia cerita sama Abi, Pak Kures, saya beri bantuan orang itu 100.000, jauh lebih nikmat daripada saya beri organisasi ini yang saya tahu sebenarnya dia tidak gunakan dengan baik. Jadi bukan ini, nikmat dia itu. Dia sampai ingin kembali lagi, mau tambah.
Jadi berbagi itu sebetulnya menambah, bukan mengurangi gitu ya. Iya. Menambah kepuasan hidup, menambah kenikmatan. Karena itu kita butuh berbagi untuk mendapatkan kepuasan. Memberi orang lain yang kita tahu ini sebenarnya tidak indah, kalau terpaksa Apalagi itu kita dipaksa. tidak puas. Walaupun banyak, memberi sedikit tetapi kepuasan batin itu lebih nikmat. Jadi sebetulnya kita puas kalau kita tuh bermanfaat ya. Kita Bermanfaat. puas kalau kita dapat makna gitu ya dari Ya, apapun yang kita dapat membantu orang lain. Jadi, Dan itu bawaan manusia ya. itu bawaan manusia. Jadi kita itu perlu ada orang yang menerima bantuan kita. Karena ada cinta di sini. Terhadap siapa kita salurkan cinta itu? Ya kan? Ada kan cinta di sini, ada kasih. Memberi orang dengan motivasi yang lain tidak menyalurkan kasih. Kalau cuma sekedar transaksi gitu ya. Kalau cuma sekedar transaksi itu ya kenikmatannya berbeda atau justru malah nggak membawa manfaat apa-apa dibanding kita memang ya tulus ingin mencari makna lewat berbagi. Ya. Nah, ya. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Apalagi Kak yang ini kalau ngomong kebahagiaan hakiki itu memang Iya, mungkin balik lagi ke diskusi kita di episode sebelumnya soal ujian dan aku pelajari dari Jiddu memang yang punya ujian paling berat adalah para nabi, gitu ya. Dan ada bisa juga tapi dibilang bahwa ya Nabi Muhammad SAW dia yang orang yang paling senang juga ya. Oh iya, di dalam dunia. Tapi beliau menerima itu karena juga diberi potensi oleh Allah untuk memikul beban itu. Walaupun ujian-ujiannya berat dan banyak ya. Kadang-kadang juga gini, orang tuh kayak gampang gitu ya mengatakan bahwa dia bahagia karena memang ya sebetulnya banyak sekali keberuntungan, banyak sekali kemewahan. Kayaklah kadang-kadang suka diingetin sama anak-anak Nishrin tuh misalnya itu sering banget ngingetin bahwa ya gampang sih buat bilang ya mari berbagi, mari merasa cukup dan sebagainya karena dalam kenyataannya ya kita kan hidup dalam kecukupan gitu. Padahal banyak juga saudara-saudara kita yang memang ya hidup dalam kekurangan gitu ya selama ini terpinggirkan dan sebagainya gitu. Jadi ya, itu apa ya tuntunan agamanya gitu. Karena kan kita nggak mau juga nggak sensitif gitu. Oh Mbak Ella sih gampang gitu, nggak pernah miskin gitu ya, nggak pernah putus sekolah, nggak pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh banyak sekali gitu teman-teman yang lain. Nah, sebagai orang yang punya privilege, sebagai orang yang mungkin udah apa ya mudah lah hidupnya dibanding sebagian besar orang lain. Abi mau beri contoh kejadian juga. Di satu ketika Abi duduk dengan beberapa teman, dia cerita saya sakit Pak Quraisy ini kebetulan. Oh iya,
Tiba-tiba masuk satu orang, mobilnya mewah, duduk begitu, ini duduk di meja. Dia cerita, Pak Kres, anak saya begini, saya punya penyakit ini, begini. Dia cerita toh. Saya iyalah, memang hidup begitu. Setelah dia tinggalkan, saya tanya teman ini, mau ganti sama dia? Dia tidak mau. Padahal tadi udah kepengin lihat mobilnya. Kita hanya lihat kenyataan. Alangkah banyaknya orang yang kenyataan dalam hidup di rumah yang mewah, mobil gantian dan sebagainya. Tapi boleh jadi dia cekcok dengan istrinya. Boleh jadi ada anaknya yang narkoba. Jadi jangan lihat pada harta. Jangan lihat pada kekuatan. Lihat pada ketenangan batin. Jadi bisa jadi orang yang hidup di bawah jembatan lebih bahagia daripada yang hidup di istana. Ya, tapi di sisi lain sebetulnya agama juga mengajarkan kita bahwa ya kita harus memperhatikan dignity ya, Bi. Kita harus melihat bahwa ya punya papan gitu ya, nggak Iya jelas dan kita sebagainya disuruh itu. berkecukupan. Karena itu kita dibilang ya harus membantu yang lain tuh karena itu. Iya, itu harus membantu yang lain. Itu salah satu yang dianjurkan agama. Hendaklah manusia itu mendaki. Bagaimana mendaki? Falaqta'amal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Membebaskan orang yang terbelenggu. Fakku raqabah. It'amun fi yawmin dhi masghaba. Atau memberi pangan orang-orang yang dalam pacaklik masuk. Yatiman dha maqraba atau miskinan dha matraba. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Dia beriman dan saling mengingatkan tentang perlunya kesabaran dan kasih sayang. Nah, ini jalan mendaki ini. Dan itu sebetulnya tadi menambah kebahagiaan, menambah rasa cukup gitu ya, menambah kepuasan kita dalam hidup pada saat kita ya bisa mendaki dan membantu orang lain untuk mendaki. Jadi bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri tadi, definisi kenikmatan rohani tadi gitu. Cariustad.id, platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz-ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Klik www.cariustad.id, lalu pilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ada kajian keluarga, kajian kelompok, bimbingan personal, juga khutbah Jumat dan Hari Besar Islam. Tentukan lokasi kegiatan. Setelah itu klik dari sini. Direktori cariustad.id akan menampilkan ustadz atau ustazah yang sesuai dengan filter pencarian. Anda juga bisa mencari tahu lebih detail mengenai ustadz atau ustazah yang akan dipilih. Karena tak hanya profil dan karyanya saja, ada juga akun sosial media dari ustadz atau ustazah tersebut. Setelah mantap menemukan ustadz pilihanmu, klik tab Kontak Ustadz. Cariustad.id untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Jadi sebenarnya Jidu, aku mau tanya juga dari diskusi tadi tuh, sebenarnya yang lebih baik mana ya? Kehidupan yang penuh usaha, ujian dan sebagainya, atau justru hidup yang mudah tanpa ujian yang banyak dan begitu? Iya. Soal kemudahan ini, Abi ingat ada doa Nabi Musa, ada juga soal kemudahan disampaikan pada Nabi Muhammad. Nabi Musa itu bermohon, yassirli amri, permudah untukku urusanku. Jadi yang dia minta dipermudah urusannya. Kalau Nabi Muhammad tidak minta, tapi diberi. Tanpa meminta. Tunggu dulu, beda lagi. Tanpa meminta dikatakan, wa nuyassiruka lil yusra. Kami mempermudah engkau menuju kemudahan. Kalau ini bukan orangnya yang dipermudah, persoalannya yang dipermudah. Boleh jadi di sini dipermudah, di sana tidak. Kalau Nabi Muhammad, orangnya dipermudah. Sehingga walaupun persoalan sulit, bisa itu mudah buat memudahkan. Jadi kemudahan itu anugerah Tuhan, salah satu anugerah Tuhan yang paling. Jadi betapapun beratnya Anda, kalau dimudahkan Tuhan semuanya. Insya Allah. Sosoknya yang dimudahkan. Dan itu sebetulnya esensinya kenapa kita
memohon kepada Allah supaya memang ya kita dapat modalnya gitu ya, Bi. Ya, dapat modalnya. Dapat modalnya, bukan cuma kayak apa ya, kayak dapat hasilnya gitu ya, tapi dapat modal untuk melalui prosesnya. Bagus ini. Kalau hal sulit dipermudah, boleh jadi hal lain yang tidak dipermudah Anda kesulitan. Betul. Tapi kalau Anda diberi potensi untuk mempermudah sesuatu, apapun yang Anda hadapi akan mudah. Jadi siap gitu. Siap. Kita harus memiliki modal itu dengan bantuan Tuhan. Ya Allah, permudah saya. Amin, amin ya Allah. Sehingga apapun sulitnya, dia jadi mudah. Dan itu modal untuk hidup bahagia, merasa untuk hidup cukup bahagia. dan puas karena kita punya modal-modalnya. Insya Allah ya teman-teman, insya Allah kita selalu diberkahi oleh Allah dengan hal-hal yang jadi modal kita, mendaki modal kita menghadapi tantangan-tantangan, ujian-ujian, dengan terus merasa siap, dengan terus merasa cukup dan merasa puas akan apapun kondisi dan situasi yang sekarang kita hadapi, insya Allah. Terima kasih Abi, thank you Fathi. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Besok masih ada lagi episode berikutnya. Insya Allah kita jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.